Shalom. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah kami para pelayan jemaat menyampaikan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari pada Minggu Rogate hari ini. Kiranya kedatangan kita dalam ibadah ini membawa sukacita yang besar dan semakin mematangkan mendewasakan kita dalam iman dan kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, marilah kita memulai ibadah kita dengan saat teduh sejenak.
Mari kita angkat pujian dengan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 264, kita nyanyikan ayat 1 sampai 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya. Muliakanlah dia dengan puji-pujian, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami, supaya olehnya kami beroleh keselamatan yang kekal. Karena itu, kami memohon kepadamu, berilah kekuatan dan keberanian kepada kami untuk memberitakan dan menyatakan Injil kesukaan itu dengan perkataan dan perbuatan kami. Pimpin dan ajarlah kami, agar kami jangan menyimpang dari kehendak-Mu, agar persekutuan yang Engkau karuniakan kepada kami semakin bertumbuh dan berbuah lebat demi kemuliaan-Mu dalam anak-Mu Yesus Tuhan dan Juru Selamat dunia ini. Amin. Kita bernyanyi.
yang berbahagia, marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada Minggu Rogate hari ini yang tertulis dalam kitab Yunus pasal 2 dimulai dari ayat 1 sampai ayat 10. Marilah kita baca secara responsorial. Doa ucapan syukur Yunus. Berdoalah Yunus kepada Tuhan Allahnya dari dalam perut ikan itu. Katanya, dalam kesusahanku berseru kepada Tuhan, dan ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak, dan kau dengarkan suaraku. Telah kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh arus air, segala gelora dan gelombangmu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari kehadapan matamu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku, lumut lautan membelit kepalaku. Di dasar gunung-gunung, aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau naikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, mereka yang meninggalkan Dia, yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunajarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita bernyanyi. Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari Minggu Rogate hari ini, kita masih diberi napas kehidupan dan kesehatan dan boleh ambil bagian dalam ibadah pagi hari ini.
Marilah kita mengingat sejenak segala pemikiran, pembicaraan, dan perbuatan kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang telah mendukakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan, memohon pengampunan dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan yang Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami, karena tiadalah kebenaran di dalam diri kami, dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami. Dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami, dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan, agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita dengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihani engkau. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 149, kita nyanyikan ayat 1 tambah 4. Mahatapita
telah mendengar firman Tuhan sebagai pengganti hukum Tuhan pada Minggu Rogate hari ini untuk petunjuk hidup baru kita yang terambil dari kitab Mazmur pasal 105 ayat 4. Demikian firman Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Mari kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 436. Kita nyanyikan ayat 1 sampai 2. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Marilah kita ucapkan bersama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar persembahan dari KOR Paduan Suara Konsolasio Universitas Sumatera Utara.
Jemaat yang berbahagia, untuk menyambut sabda Allah pada ibadah kita pagi hari ini, mari kita angkat pujian dengan bernyanyi Kidung Jemaat nomor 438. Kita nyanyikan ayat 1, 3, dan 4. Apapun juga menimbamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu, dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Kuatlah Yesus anggaranmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal budi kami, kiranya menyertai hati dan pikiran kami. Amin. Dari surat Paulus ke jemaat di Filipi, pasal 4 ayat 1 sampai 7. Demikian dalam nama Tuhan. Karena itu, saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, Euodia kunasehati dan Sinteke kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Bahkan ku minta kepadamu juga Sunsugos, temanku yang setia, tolonglah mereka, karena mereka telah berjuang dengan aku dalam pekabaran Injil, bersama-sama dengan Clemens dan kawan-kawanku sekerja yang lain, yang nama-namanya tercantum dalam kitab kehidupan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah
yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi yang kita bacakan ini sebahagian dari surat Paulus ke jemaat Kristen di Filipi. Alamatnya tidak hanya jemaat secara institusi, tidak. Orang-orang kudus, orang-orang Kristen di Filipi, tapi juga kepada pekerja-pekerja jemaat, kepada majelis di Filipi, pengurus persekutuan, pengurus gereja Filipi. Inilah penerima surat ini. Dalam surat ini kita melihat ada dua sisi dari jemaat Filipi. Sisi pertama, jemaat Filipi sangat disukai Paulus. Kekasihnya yang dia rindukan, dia bersuka cita walaupun dia menderita. Dia sedang dipenjara pada saat dia menulis surat ini. Tapi sering dikatakan surat Filipi ini surat sukacita. Tapi di sisi lain, dari sisi negatif yang disorot Paulus juga dalam surat Filipi ini, ada 4 pasal. Kalau kita baca di sana, mulai pasal 1 sampai pasal 4. Ada di sana sorotan-sorotan tentang ada juga sisi negatif dari jemaat Filipi. Yang pertama, di dalam jemaat Filipi ada pekerja-pekerja yang jahat. Malah dikatakan dalam pasal 3 ayat 2, waspadalah terhadap anjing-anjing. Wah, kasar kali. Pekerja-pekerja yang jahat, kesombongan rohani, yang menganggarkan bahwa mereka orang kudus. Ya, ada sebahagian di jemaat Filipi yang dari masyarakat Yahudi, orang Yahudi kan wajib disunat. Jadi mereka menganggap mereka kudus. Tapi Paulus jangan menonjolkan, jangan bentuk-bentuk lahiriah itu. Tapi kekristenan itu bukan dalam bentuk-bentuk seperti itu saja. Memang jemaat Kristen itu, jemaat Filipi, ada aturannya, ada prinsip-prinsip, ada landasan berpikir yang harus diterapkan di jemaat Filipi. Inilah maksud surat Filipi di sini. Khusus teks khotbah kita hari ini. Di sana dikatakan pada ayat 2, dikatakan di sana, Euodia kunasehati dan Sinteke kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Sehati sepikir dalam Tuhan. Jadi ada landasan berpikir yang sama di antara pekerja-pekerja jemaat itu. Kalau dari tidak dijelaskan apakah laki-laki Euodia dan Sinteke, tapi dari namanya itu maka ditafsirkan bahwa mereka adalah perempuan. Tugasnya diaken. Jadi urusan-urusan sosial dalam jemaat, merekalah petugasnya. Di antara 2 orang diaken ini, petugas jemaat yang perempuan ini terjadi perselisihan. Mungkin perselisihan cara kerja. Perselisihan cara kerja. Jadi yang satu modelnya seperti ini, sesuai dengan latar belakangnya begitu. Maka Paulus mengakui itu, bahwa Euodia dan Sinteke itu perlu sehati sepikir
Apa maksudnya sehati sepikir dalam Tuhan? Ingat, bagaimana pikiran kita sama, ya, hati kita sama. Ada. Bagaimana mungkin bisa disatukan, disekutukan dua hal yang berbeda. Jadi dalam Tuhan, artinya gereja itu ada ciri khasnya. Jemaat Tuhan itu ada ciri khasnya. Latar belakang jemaat Filipi bisa berbeda-beda. Cara berpikirnya juga beda-beda. Tapi kalau ada masalah-masalah dalam jemaat Filipi, dinasihatkan oleh Paulus, kiranya mereka sehati sepikir dalam Tuhan. Tahun 60-an waktu saya SD, kami belajar bukan matematik namanya, berhitung. Jadi ada itu di tingkat-tingkat 4, 5, berhitungnya ada sepren, ada pecahan. Jadi waktu itu guru saya mengajarkan tentang pecahan yang berbeda. 1/2 dengan 1/3 kan beda. Tidak mungkin digabungkan 1/2, ditambahkan tidak mungkin. Dikalikan nggak mungkin karena ada hukumnya ilmu berhitung kalau apalagi pecahan. Jadi guru kami mengajarkan waktu itu, samakan dulu penyebutnya. Bagaimana menambahkan, menggabungkan 1/2 dengan 1/3. Solusinya ada. Samakan dulu penyebut. Samakan dulu penyebut. Landasan berpikir untuk memecahkan ada perbedaan di antara 1/2 dengan 1/3. Kita berbeda-beda. Tapi kita boleh bersekutu, boleh bergabung, boleh satu arah dalam setiap komunitas. Masing-masing kita punya komunitas selain jemaat GKPI Pamen ini. Di persekutuan pemuda, persekutuan mahasiswa, pasti ada perbedaan-perbedaan di antara pengurus dengan pengurus, antara anggota dengan pengurus. Nah, di dalam Tuhan, inilah di dalam Tuhan kita harus dulu samakan landasan berpikir, landasan bertindak. Itu penting. Jadi 1/2 dengan 1/3 harus disamakan. Apa penyebutnya? 6. 1/2 sama dengan 3/6. Baru 1/3 sama dengan 2/6. Ditambahkan, digabungkan jadi 5/6. Seperti itu kata guru saya dulu. Nah, jadi ini boleh kita pakai dalam bersekutu, dalam berteman, dalam berjemaat, dimanapun kita berteman, bersekutu di dalam Tuhan. Memang masing-masing komunitas ada landasan berpikirnya. Landasan berpikir bidang ekonomi ada. Landasan berpikir bidang sosial ada. Landasan berpikir filsafat ada. Landasan berpikir perdagangan ada. Macam-macam ilmu yang kita pelajari dan yang kita arahkan dalam kehidupan kita di dunia ini. Tapi dalam jemaat, dalam gereja, Paulus menegaskan, hai Eudia dan Sinteke kunasehati, sehati sepikirlah kamu dalam Tuhan. Gereja itu, jemaat Filipi itu, ya ada pengurusnya, ada majelisnya, ada pimpinannya. Paulus memberikan solusi itu. Tapi kan mungkin antara dua yang berbeda, Eudia dan Sinteke itu perlu bantuan. Mungkin mempertemukan dua hal ini, diminta Pauluslah, Sunsugus. Hai Sunsugus, tolonglah mereka. Mereka, Eudia dengan Sintike itu, sudah banyak berjasa dalam pekabaran Injil yang bersama-sama dengan aku. Jadi artinya di situ perlu
bantu teman untuk menyelesaikan masalah. Jangan dibiarkan. Misalnya dalam persekutuan pemuda, ada yang satu dengan yang lain bertengkar, bersekutu. Mungkin soal kerja, soal cara kerja. Nah, kasihlah masukan, kasihlah solusi supaya mereka jangan semakin retak, tapi berikanlah solusi. Jalan keluar, persepsi perlu disamakan. Kalau tidak bisa, pecah. Inilah, gereja itu ada organisasi. Tapi gereja itu tidak ada organisasi duniawi. Iya, gereja itu di sisi lain adalah persekutuan roh, persekutuan iman, persekutuan kasih. Jadi kalau kita melihat jemaat atau gereja atau persekutuan Kristiani, ada dari sudut yang tidak kasat mata, tapi dapat dialami. Di sana ada persamaan batin, persamaan roh, persamaan solusi dalam kehidupan bersama. Ada organisasi, harus dihargai organisasi. Nah, itulah maksudnya supaya dicari solusi, Sun Sugos diminta menyelesaikan itu. Kita boleh menghargai jasa-jasa orang lain. Boleh. Paulus sudah berjasa itu Euodia. Tapi mereka bertengkar pada waktu itu. Selesaikanlah, tolonglah dia. Nah, di sisi lain, jemaat Filipi adalah Paulus mengatakan dalam 1 Korintus pasal 12, dikatakan di sana, jemaat itu adalah seperti tubuh kita. Tubuh kita satu tubuh, tapi banyak anggota. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada telinga. Tapi itu berbeda-beda. Fungsi mata beda dengan fungsi tangan. Fungsi tangan beda dengan fungsi kaki. Nah, hargailah perbedaan. Ini penting. Tapi di samping menghargai perbedaan, kita juga memelihara kebersamaan. Itulah dialektika persekutuan Kristen, termasuk jemaat Filipi. Keberbedaan dalam kebersamaan dan kesamaan dalam keberbedaan. Artinya, kita harus menghargai perbedaan, tapi kita juga harus memelihara kebersamaan. Minggu kita bernama Rogate, berdoa. Gereja itu persekutuan roh. Tadi dalam epistel kita, dalam kitab Yunus, itu doa dari Yunus. Dia menghadapi masalah, dia berdoa dari perut ikan. Waktu dia dihukum oleh Tuhan. Dia melawan perintah Tuhan waktu itu. Jadi, tapi dia dihukum, dimakan oleh ikan besar. Dan dari perut ikan itu dia berdoa. Dia berdoa. Dan dia akan memperoleh kemenangan. Itu mengajarkan kepada kita. Di sini pun pada ayat 6 dikatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam kasih, dalam hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, berdoa. Berdoa tidak hanya supaya didengar oleh Tuhan, tapi juga supaya mendengar apa kata Tuhan. Hidup kita dalam doa, di dalam Tuhan, kita akan menang menghadapi nyanyian-nyanyian rohani kita. Dari pertama sampai terakhir tadi, ada masalah yang kita hadapi. Bagaimana menghadapi masalah? Baik masalah interaksi antara kita sesama orang Kristen. Samakan dulu landasan berpikir dan bertindak. Temukan titik temu. Masyarakat itu adalah perkumpulan yang diikat
oleh unsur-unsur kesamaan. Masyarakat kita macam, beda-beda. Tapi di dalam kesamaan-kesamaan itu kita dapat bersyukur dan memuji Tuhan dan menikmati hidup yang menang. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan. Paulus telah mengajarkan jemaat Filipi, pekerja-pekerja di jemaat Filipi. Dan itulah yang kami renungkan sekarang. Jemaat Filipi adalah gambaran dari jemaat kami sekarang juga. Dulu ada masalah, sekarang juga ada masalah. Oleh karena itu Tuhan, pikiran kami boleh berbeda-beda. Cara kerja kami dalam jemaat juga bisa berbeda-beda. Maka Paulus memberi nasihat supaya Sinteke dan Euodia sehati sepikir dalam Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami supaya kami menyamakan persepsi kami mengenai jemaat Tuhan, mengenai persekutuan Tuhan, agar kami menikmati sukacita dan kami bersyukur apa adanya. Tuhan memberkati. Amin. Kita bernyanyi. Badai hidup menerpamu, dan cobaan pun datang mengganggu. Hanya satu janji harapanmu, ya janji Tuhanku pegang teguh. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh. Pegang selalu janji Tuhan, jangan lepas siang atau malam. Enyah atau kata bimbang, Tuhanlah pemilik hidupmu. Biar gunung-gunung pun beranjak, serta bukit-bukit pun bergoncang, kasih dan setia dari Tuhan akan melindungimu tetap teguh, akan melindungimu tetap teguh. Dari surat Paulus ke jemaat 2 Korintus pasal 9 ayat 8 demikian. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin.
Kita serahkan kurban persembahan ini untuk kerajaan Allah. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, Engkaulah sumber segala berkat dan rahmat. Kami persembahkan di sini sebagian dari yang Engkau berikan kepada kami sebagai kurban persembahan kami kepadamu. Adapun yang kami persembahkan ini adalah yang kami terima daripadamu. Karena siapakah kami sehingga dapat memberi kepadamu? Kasihanilah kami. Terimalah kurban persembahan kami ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Berkati dan peliharalah agar kami menggunakan persembahan ini untuk kejayaan kerajaan-Mu di tengah gereja-Mu di seluruh dunia. Bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan terima kasih kepadamu dengan nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di sini aku Tuhan persembahan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami, agar kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi kamu. Tuhan menarik kamu dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia.